Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang berkaitan dengan ibadah Idul Adha sudah kita lalui bersama. Semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semua selayaknya berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kita semua berlomba untuk menjadi manusia yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah siapa yang umurnya bertambah, umurnya panjang, dan semakin diperbaiki amalan-amalannya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pula, kali ini kita kembali bertemu, bersilaturahim melalui kegiatan rutinitas kita, Tafsir Al-Qurtubi. Saat ini kita akan membaca dan membahas firman Allah Subhanahu wa taala ayat 207 sampai dengan 210 surah Al-Baqarah. Pada ayat yang ke-207 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada yang menukar, menjual dirinya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah Maha santun terhadap hamba-hambanya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Beberapa pendapat dari ulama ahli tafsir tentang sebab turunnya ayat ini. Dan di antara pendapat-pendapat itu ada yang menyatakan qila nazalat fi aliin radhiyallahu an, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Ali radhiyallahu an hina tarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala firashihi lailata khurujin ilal ghar. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan Ali di atas firashnya, di atas tempat tidurnya pada malam ketika beliau ingin keluar hijrah menuju ke gua. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita semua faham bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh kuffar, orang-orang kafir Quraisy
untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan upaya yang terakhir itu ialah mereka semua dari berbagai kabilah sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Ali bin Abi Thalib rahimahullah agar Ali mau tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pada lewat tengah malam nanti akan keluar untuk berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah. Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu masih seorang pemuda yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak banyak berperhitungan. Beliau benar-benar siap untuk menukar nyawanya guna mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan agar suksesnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadilah apa yang terjadi dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-207 surah Al-Baqarah ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia itu ada yang menukar jiwanya karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya tentu adalah, apakah masih mungkin ayat ini terjadi di masa-masa sekarang ini atau di masa-masa datang? Tentu sangat mungkin. Ya, jadi di antara manusia ini ya, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak banyak berhitung untuk bisa berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah bahwa dia menukar jiwa dan hartanya untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, berperang fi sabilillah. Ya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala menjaminkan surga bagi mereka yang syahid, yang gugur di dalam peperangan menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada di antara mereka yang hidup, yang berperang dan masih hidup, maka Rasulullah menjamin, Allah pun menjamin seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, kita yang tidak ikut berperang dan tidak berperang sekarang ini, maka bisa saja jemaah sekalian, kita menginfakkan harta yang kita cintai guna menunjang perjuangan-perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan harta yang kita cintai sebahagiannya guna mensukseskan segala pembangunan-pembangunan yang tentu bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kaum muslimin dan kaum muslimat serta generasi Islam di masa datang. Kita berinfak, bersedekah guna pembangunan masjid. Kita berinfak dan bersedekah guna pembangunan rumah sakit Islam untuk melayani orang-orang Islam. Kita berinfak dan bersedekah untuk pembangunan sekolah-sekolah Islami, di mana dari sanalah kita berharap lahirnya generasi-generasi Islam yang lebih kuat daripada
bapak-bapak mereka semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, termasuk kita ini, ya, yang dalam keadaan lagi asik-asiknya tidur, kemudian datang panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh, maka kita tinggalkan kasur dan bantal kita yang empuk, ruangan tempat tidur kita yang nyaman ber-AC. Kita bangun, kita tinggalkan guna menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kesemua contoh yang sudah saya utarakan tadi tentu tidak sama kelasnya, tidak sama klasifikasinya antara mereka yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan fisabilillah dan mereka yang berinfak bersedekah, atau mereka yang menekan nafsunya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-208 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Berislamlah kalian secara sempurna. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu, syaitan itu, musuh yang nyata bagi kalian. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama yang penting untuk kita fahami dari ayat yang ke-208 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap umat Islam untuk berjuang bersungguh-sungguh berislam secara sempurna. Yang kedua, ayat ini juga menjelaskan bahwa agama Islam ini, syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Tak ada sisi-sisi kehidupan umat manusia yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diatur oleh syariat Islam. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang kecil. Atau ada juga yang menyatakan Islam ini mengatur mulai dari tidur sampai tidur kembali. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah indahnya berislam. Inilah hebatnya agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan agar diterapkan dalam tatanan kehidupan manusia, khususnya bagi mereka yang beragama Islam. Karenanya jemaah sekalian dari Allah nyatakan kembali, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Syaitan yang notabene nenek moyangnya adalah iblis, la'natullah. Iblis la'natullah. Ada dua kesalahan besar yang dilakukannya, sehingga dia menjadi makhluk yang terkutuk. Dua kesalahan besar itu adalah aba, enggan, wastakbar, dan takabur. Enggan itu artinya tidak mau. Takabur itu artinya merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Jadi jemaah sekalian ya Allah, keengganan, ketidakmauan ini bisa saja berkembang dalam banyak hal. Ada orang Islam yang mau dia berpuasa, tapi tidak mau, dia enggan untuk sholat. Ada orang Islam yang mau sholat,
mau berpuasa tapi enggan, tidak mau berzakat. Ada orang Islam yang mau sholat, mau berpuasa, mau juga bersedekah, berzakat, tapi masih mau juga untuk berjudi. Padahal judi dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, judi dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia enggan untuk melaksanakan larangannya Allah. Dia masih berjudi. Jadi khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan yang dimaksudkan adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh syaitan laknatullahi alaihim dalam mengembangkan keengganan-keengganan terhadap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, keengganan-keengganan di dalam menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian merasa diri lebih bagus. Takabur jamaah sekalian, merasa diri lebih bagus, itu bukan hanya dalam persoalan seseorang yang takabur karena dia lebih kaya. Dia takabur terhadap orang miskin. Tidak hanya itu saja, tidak. Tidak hanya mereka yang takabur karena pangkatnya dia pejabat. Pejabat takabur terhadap rakyat jelata. Tidak. Tidak hanya itu saja. Tetapi bisa saja seseorang itu takabur dengan ilmunya. Bisa saja seseorang itu takabur dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, merasa dirinya lebih daripada yang lain. Berhati-hati jamaah sekalian. Jadi takabur ini ya bisa saja aneka macam metode, cara, ya, sisi yang dimasuki oleh takabur tadi itu. Inilah yang Allah nyatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan fattakhidhuhu aduwwa. Karena dia musuh yang nyata, maka benar-benar jadikan dia sebagai musuh. Jangan ada toleransi. Jangan ada berlunak-lunak. Jangan lalai. Jangan diberi peluang sedikit pun juga terhadap iblis. Karena ketika iblis diberi peluang, syaitan diberi peluang, maka dia akan memainkan peranannya yang lebih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ibnu Abbas rahimahullah, beliau berkata, nazalatil ayah fi ahlil kitab. Ayat ini awalnya turun menyinggung tentang ahli kitab. Wal makna, adapun maknanya adalah ya ayyuhalladzina amanu bi Musa wa Isa. Wahai orang-orang yang beriman kepada Musa dan Isa. Udkhulu fil islami bi Muhammadin kafah. Masuklah kalian dalam Islam bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kalian secara sempurna. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yasma'u bi ahadun, tak ada seseorang pun juga yang mendengarkan dariku
min hadhil ummah, dari umat ini, Yahudi, baik dia Yahudi wala Nasrani, maupun dia Nasrani, summa yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, sedangkan dia tidak beriman terhadap kerasulan yang aku bawa, kata Rasulullah, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu kita pun juga pernah mendengar hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pernah Umar bin Khattab rahimahullah, beliau lagi asik membaca sesuatu, kemudian Rasulullah SAW melihat dan menegur beliau. Mada qara'ta ya Umar? Apa yang engkau baca wahai Umar? Asik betul kamu ini. Umar menjawab, qara'tu qita'atan minat Taurat ya Rasulullah. Saya membaca potongan dari kitab Taurat ya Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah? Merah padam muka beliau. Lantas beliau berkata, wahai Umar, sekiranya Musa hidup di zamanku ini, maka dia akan beriman kepada aku. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah kita mengaku diri muslim, mengaku meyakini bahwa Quran itu petunjuk hidup, pedoman hidup. Allah itu maha mengetahui. Islam itu syariat yang sempurna. Tapi persoalannya, masih ada saja orang-orang Islam yang mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka itu tidak menyadari, tentu tetap sebuah kekurangan. Kalau mereka menyadari, maka ini kefasikan. Tapi kalau mereka membantah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka membantah karena berbagai macam alasan logika, maka tentu ini persoalan yang besar. Ini bisa masuk ke dalam persoalan kemunafikan atau kekafiran. Aladul khisam, dia pembantah yang keras terhadap syariat Islam. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita berusaha untuk berislam secara sempurna. Islam itu, syariat Islam itu adalah syariat yang syamil, ya, menyeluruh. Tak ada, sekali lagi, tak ada sisi-sisi kehidupan umat manusia ini yang tidak diatur oleh syariat Islam, oleh agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-209 Allah menyatakan, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, jika kalian tergelincir sesudah datang kepada kalian penjelasan-penjelasan, fa'alamu, maka ketahuilah, anallah azizun hakim, bahwasanya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kata zalaltum wal aslu zalal fil qadam, pada dasarnya kata zalal itu digunakan berkaitan dengan kaki. Kaki yang tergelincir. Fa in zalaltum, kalau kalian tergelincir melakukan kesalahan, padahal hal yang kalian salahi itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalian tahu, maka ketahuilah Allah maha menerima taubat bagi mereka yang ingin berbenah diri dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu. Allah maha menerima taubat.
Allah Maha menerima keinginan-keinginan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau mereka itu berkeras, berketerusan di dalam ketergelincirannya, ketahuilah, tak akan pernah berkurang sedikit pun juga kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah tak akan pernah berkurang sedikit pun juga kemuliaan agama Islam ini. Dan tak akan bertambah kemuliaan seseorang yang asyik di dalam ketergelincirannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa. Coba renungkan jamaah sekalian, apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab rahimahullah. Beliau berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan karena kita mengamalkan ajaran Islam. Fa ini btaghaina al-izzata fi ghairil Islam. Jika sekiranya kita ingin mencari kemuliaan di luar dari tatanan Islam, adzallana Allah. Yang kita dapatkan adalah kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pula yang disindirkan oleh Allah kepada orang munafik yang ingin mencari kemuliaan dengan memilih orang kafir sebagai pemimpin. Surah An-Nisa. Allah nyatakan, "Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a." Gembirakan orang munafik itu bahwa bagi mereka azab yang sangat pedih. Yaitu mereka yang memilih orang kafir menjadi pemimpinnya dan menolak orang-orang yang beriman. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah. Apakah mereka memilih orang kafir sebagai pemimpin karena ingin mencari kemuliaan? Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ketahuilah, kemuliaan itu punyanya Allah semuanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita yang muslim, yang dengan penuh ketaatan dan ketundukan menjalankan perintah Allah, menjauhkan diri kita dari yang dilarang oleh Allah, benar-benar wajahnya Allah yang kita cari, maka Allah akan memuliakan hambanya yang benar-benar tunduk, patuh dan taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya manusia tentu ada kekurangannya. Rasulullah menyatakan, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Betapapun juga satu saat manusia itu tergelincir dalam melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi sebaik-baik mereka yang bersalah adalah yang segera berhenti dari kesalahannya dan bertaubat, membenah diri kembali. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertaubat. Dia berhenti dari kesalahannya, berbenah diri, mengganti kesalahan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah, orang yang seperti ini, orang yang taubatan nasuha, bukan saja dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kesalahannya yang lalu itu diganti dengan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapa yang bertobat, dia beriman, kemudian setelah itu dia beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah ganti kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari hendaknya kita peka terhadap kesempatan dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai kesempatan itu berlalu tanpa kita gunakan. Peka terhadap hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk. Jangan sampai kita coba-coba melakukannya dan akhirnya iblis laknatullah memainkan peranannya. Percobaan itu akhirnya berulang, lama-kelamaan menjadi sebuah kebutuhan. Sekecil apapun sebuah kesalahan, kalau itu berketerusan, maka tentu membahayakan bagi si pelakunya. Itu sebabnya Rasulullah SAW menekankan, jangan sampai seorang muslim terbiasa melakukan kesalahan yang kecil. Rasulullah menyatakan, iyyakum wa muhaqqiratudz dzunubi. Jauhilah kalian dosa-dosa kecil yang kalian anggap remeh. Jauhi dosa-dosa kecil yang kalian anggap remeh sehingga kalian berketerusan melakukannya. Fa'innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannahu. Karena sesungguhnya dosa kecil itu kalau sudah berhimpun, dosa kecil berhimpun, akhirnya menjadi dosa besar. Jemaah yang dirahmati Allah. Sebaliknya, Rasulullah memerintahkan untuk kita gemar melakukan kebaikan-kebaikan meskipun itu kecil, dijadikan kebiasaan. Kebaikan kecil yang terbiasa, maka Allah menilai satu saat menjadi kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi benar pula kalau ada orang yang menyatakan, ada orang pandai yang menyatakan bahwa orang yang beriman itu dalam ketergelincirannya melakukan kesalahan itu ibaratnya seperti orang yang kena strum. Dia kena strum. Begitu dia berbuat salah, dia kesetrum, langsung dia terhentak. Ya, dan dia sadar akan bahaya aliran listrik yang menyetrum dia. Orang yang beriman hendaknya seperti itu. Ketika dia berbuat salah, hendaknya dia tersentak dari kesalahan yang dia lakukannya dan hendaknya dia berbenah diri ya, untuk tidak melakukan kesalahan yang dia lakukannya tadi itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selanjutnya pada ayat yang ke-210 Allah nyatakan, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Tidaklah mereka itu memperhatikan kecuali Allah datang kepada mereka fi dhulalin minal ghamam, dalam naungan awan. Wal malaikah, juga malaikat datang kepada mereka. Wa qudiyal amr, dan ditetapkanlah sebuah urusan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah seluruh urusan ini dikembalikan. Allah yang maha menentukan keadaan seseorang, nasib seseorang. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa ada orang yang benar-benar tidak mengindahkan nasihat-nasihat agama. Sekalipun dia berkali-kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui musibah-musibah, tidak mereka tersentak dan berhenti dari kesalahan yang dilakukannya. Jemaah yang dirahmati Allah. Ada pula orang yang ketika dia berbuat salah,
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah. Kemudian dia sadar, tapi sejenak kesadarannya. Begitu berganti beberapa bulan, kembali dia melakukan kemaksiatan yang dahulu kala dia lakukan, yang menjadi penyebab datangnya bencana Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, tentang firman Allah yang menyatakan hal yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikah illa ayyatiyahumullahu wal malaikatu fi dhulalim minal ghamam. Qala Qatadah, berkata Qatadah, al malaika, yang dimaksud dengan malaika yakni liyaqbid arwahahum, yaitu yang dimaksudkan adalah malaikat datang kepada mereka untuk mencabut ruh mereka. Wa yuqalu yaumal qiyamah, dan dikatakan nanti pada hari kiamat, wa huwa azhar, dan ini menjadi nyata. Ya. Menjadi nyata. Ya. Berapa banyak orang yang memang tidak siap menghadapi kematian. Tetapi kalau sudah datang ajal, maka tentu mereka yang tidak siap itu tak mampu untuk lari, menghindar dari kematiannya. Ada di antara mereka yang benar-benar gelisah dan terlihat padanya ada siksaan-siksaan yang seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para malaikat memukul punggung dan wajah-wajah mereka ketika mereka sakratul maut. Jadi ruh-ruh, jiwa-jiwa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun juga tidak akan pernah mereka itu tenang di dalam kemaksiatannya. Dan tentu sekalipun mereka memberontak ketika sakratul maut, mereka tidak akan pernah bisa lepas dan lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dengan bahasa yang sangat indah, wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Semua orang yang sudah diarahkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otot-otot mereka itu kaku, tegang seluruh otot-otot mereka. Fungsi urat dan otot sudah dinonaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekuat apapun seseorang ketika sakratul maut, dia tidak akan mungkin bisa lari meninggalkan tempat tidurnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang terjadi, yang kadang-kadang kita lihat adalah seperti yang sudah saya nyatakan tadi, bahwa punggung mereka tersentak-sentak karena mengalami sakratul maut. Dan goncangan badan itu, ketahuilah, seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pukulan dari malaikat maut terhadap mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, ada pula yang berpendapat tentang hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu wal malaikah fi dhulalim minal ghamam. Ada pula yang berpendapat bahwa qila ay bima wa'adahum minal hisabi wal adzabi fi dhulal. Ya, mereka ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penghisaban dan juga azab yang disiapkan dalam naungan, sebuah naungan. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah menjelaskan bahwa
ada hadis sahih dari Rasulullah SAW bahwa nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, maka hanya ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari teriknya matahari, yang oleh ulama tafsir menyatakan bahwa matahari, jarak matahari dari manusia yang berada di mahsyar itu qadra rumh. Jaraknya seperti kurang lebih setinggi tombak. Matahari qadra rumh, kurang lebih setinggi tombak. Begitu panasnya jemaah sekalian. Tapi hanya ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke-7 golongan itu yang pertama adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang dimaksudkan adalah mereka yang memegang urusan orang banyak. Mereka yang menentukan hajat orang banyak, tapi dia adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari umur muda sampai dia tua senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang senantiasa hatinya rindu ke masjid. Senantiasa rindu ke masjid. Ada kesalahan pada dirinya. Kalau sekiranya satu saat karena sesuatu dan lain hal, dia tidak sempat sholat berjamaah di masjid. Dia merasa ada yang kurang, merasa bersalah, ada ketidakpuasan. Sebaliknya kalau dia selalu menjaga sholat berjamaahnya, maka dia merasa tenang, puas hatinya. Selalu rindu ke masjid. Rajulun mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, yang keempat adalah seseorang yang dalam kesendiriannya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainah, kemudian mengalirlah kedua air matanya. Air mata mengalir. Jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan meskipun jarang terjadi, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang pada satu saat, suatu ketika kita pernah mendengarkan lantunan bacaan Quran yang merdu, menyentuh hati. Kita pernah mendengar lantunan azan yang merdu, menyentuh hati. Tiba-tiba hati ini menjadi tersentak. Dan ketersentakan hati melahirkan tetesan air mata. Sekalipun itu hanya sekali terjadi dalam lintasan umur kita, perjalanan hidup kita. Tapi tentu jauh lebih bagus dibanding dengan tidak sama sekali. Bahkan kita lihat ada orang yang ketika azan lagi asik bermain, ketika terdengar bacaan Quran, dia asik bercerita, bercanda, tertawa. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika Quran dibacakan, istami', dengarkan dengan baik, perhatikan, ansit, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang kelima adalah warajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki. Keduanya ini saling mencintai karena Allah. Ijtama'a wa tafarraqa lillah. Mereka bertemu dan mereka berpisah
karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persahabatan kita hendaknya karena Allah. Bukan karena uang. Bukan karena jabatan. Bukan karena profesi. Bukan karena sama-sama orang yang terkenal. Tidak. Kita bersahabat lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan persahabatan lillah ini tidak karena didasari oleh duniawi, tidak. Jadi bisa saja ada orang kaya yang bersahabat dengan miskin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ustadz, ulama bersahabat dengan orang biasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ada orang yang biasa mencintai ustadznya, mencintai ulamanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran dia rela berkorban untuk kemuliaan ulama yang dicintainya. Jamaah yang di Allah, tidak menutup kemungkinan kita ini di daerah kita masing-masing kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu tempat. Padahal kita berasal bisa saja dari berbagai daerah. Ada jamaah masjid. Jamaah masjid berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini. Kemudian bertemu dalam satu masjid. Mereka senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Mereka berkenalan, akrab, timbul cinta dan kasih sayang di antara mereka. Tidak menutup kemungkinan satu saat ada di antara mereka yang kembali pulang ke daerah asalnya. Berat hatinya karena meninggalkan sahabatnya. Tidak menutup kemungkinan pula ada di antara mereka ini yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi perpisahan. Sahabat yang dipanggil oleh Allah berpisah meninggalkan dunia. Tetapi sahabat yang meninggal ini yang lebih dulu meninggalkan dunia tentu senantiasa dikenang. Kenapa senantiasa dikenang? Karena sudah terpatri cinta, kasih sayang di dalam hati. Mudah-mudahan kita semua diantaranya termasuk yang seperti itu, jemaah sekalian. Termasuk yang seperti itu. Selanjutnya, Rasulullah juga menyatakan, di antara mereka yang mendapatkan naungan dari teriknya matahari adalah seseorang yang diajak oleh wanita yang cantik dan punya kedudukan, diajak bermaksiat. Tetapi ajakan bermaksiat itu ditolak sambil berkata, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak bermaksiat oleh wanita yang mempunyai kecantikan dan kedudukan. Tapi laki itu menolak sambil berkata, "Inni akhafullah." Tentu ini lelaki yang langka. Kebanyakan lelaki sekarang ini kalau sudah punya sedikit harta, punya kedudukan, maka banyak di antara mereka ini yang karena kurang iman, mereka malah bermaksiat. Mereka berzina. Dan tentu ini sebuah bencana besar bagi yang bersangkutan dan akan berdampak kepada keluarganya sendiri. Yang terakhir, yang ketujuh, golongan yang ketujuh yang dinaungi oleh Allah dari teriknya matahari di yaumil mahsyar adalah seseorang yang berinfak. Apa yang dilakukan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Artinya benar-benar dia menyembunyikan infak yang dia lakukan itu. Meskipun ulama kita menyatakan bahwa ada infak sedekah yang memang lebih baik tidak diumumkan, tetapi ada juga infak dan sedekah
yang harus diumumkan. Zakat itu, kata ulama kita, zakat itu harus diumumkan supaya menjadi tasji', pendorong, memberikan sugesti bagi orang yang lain untuk juga berzakat. Yang kedua, menghindarkan penerima zakat, amil zakat itu dari fitnah. Dari fitnah yang berkaitan dengan zakatnya orang. Tetapi infak sedekah yang lain, maka silahkan. Mau diumumkan boleh, tidak diumumkan juga tentu mendapatkan hal yang lebih spesifik, kemuliaan yang lebih spesifik. Diumumkan guna menjadi pendorong bagi orang lain untuk berinfak bersedekah. Tentu dengan catatan tidak ada riya pada diri seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari ketujuh itu di antaranya ada peluang bagi kita semua untuk menjadi salah satu golongan dari 7 golongan itu. Kita yang senantiasa hati kita tertambat rindu ke masjid. Mudah-mudahan Allah memelihara kerinduan kita ini untuk selalu ke masjid untuk berjamaah. Dan dengan hal yang seperti itu Allah memberikan kemuliaan bagi kita di hari akhir nanti di yaumil mahsyar. Kita yang bersahabat dengan seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti satu saat cepat atau lambat kita akan berpisah dengan sahabat kita. Tapi pertemuan karena Allah, perpisahan pun juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang senantiasa berusaha untuk tak ada hari yang terlewat tanpa membaca Quran. Semua ulama sepakat bahwa orang yang beriman itu wajib membaca Al-Quran dalam lintasan waktunya 1 hari, 24 jam. Artinya dalam 24 jam itu dia harus sisihkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Berdosa orang yang mengaku diri beriman yang dalam 1 hari dia tidak membaca Al-Quran. Jemaah sekalian, tentu meningkat bagi mereka yang senantiasa merenungkan bacaan Quran yang dibacanya. Banyak keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap mereka yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada kitabullah. Di antaranya Rasul menyatakan, Iqra'ul Qur'ana. Bacalah kalian Quran. Fa innahu ya'ti liqari'i syafi'an yawmal qiyamah. Karena Quran itu nanti akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat nanti. Allah mengadili sang hamba. Tetapi firman-Nya Allah yang membela sang hamba tadi dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang gemar membaca Al-Quran. Rasulullah juga menyatakan, Man qara harfan minal Qur'ani falahu hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia dapat 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu bernilai 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf. Saya kata Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Lakinnal alif harf. Tapi alif 1 huruf. Wal lam harf. Lam 1 huruf. Wal mim harf. Mim juga 1 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Kalau setiap huruf ini mengandung 10 kebaikan. Jadi jamaah sekalian yang Allah, sekali lagi, mari kita jadikan Quran ini sebagai bacaan utama keseharian kita. Bacaan utama keseharian kita. Artinya, tak ada hari yang berlalu 24 jam tanpa kita membaca Al-Quran. Sisihkan waktu 24 jam itu, di antaranya kita membaca Al-Quran. Semoga dengan demikian insya Allah
Insya Allah. Allah banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan mudahnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita hamba-hambanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.